Kenapa kalian itu bisa menyebutkan bahwa mereka itu keluar dari Big Three agensi di Korea? Sedangkan di Korea Selatan sendiri netizennya itu biasa aja gitu. Lalu untuk menentukan siapa yang masuk Big Three dan juga siapa yang harus keluar dari Big Three itu kita lihat dari mana aja sih di sini. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Dan kalau kalian dengerin suara titit itu aku belum isi pulsa listrik karena aku emang bener-bener mager banget keluar. Ya nanti kita isi ya ABK suara itu. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai kesalahpahaman dari netizen. Yang mana ini juga buat aku kayak ngakak gitu. Dari kemarin aku lihat komentar kalian yang tentang video aku sebelumnya itu banyak nyebutin tentang Big Three. Sumpah guys, ini tuh nggak nyambung sama sekali. Kita waktu itu di video yang itu membahas mengenai saham dari SM dan juga YG. Tapi kok banyak orang yang ngebawanya tentang mereka yang turun dari Big Three. Ini kok bisa? Dapetin idenya dari mana sih tentang SM dan juga YG yang turun dari Big Three? Oke, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah guys, seperti yang udah kita bahas sebelumnya di video yang kemarin, inget nggak? Jadi di video itu kita membahas tentang bagaimana SM Entertainment dan juga YG Entertainment itu sekarang telah diturunkan dari perusahaan blue chip menjadi perusahaan kelas menengah saja. Nah, dari komentar kalian itu banyak yang nyebutin, aduh sekarang SM sama YG udah turun ya dari Big Three, terus siapa sekarang yang ngegantikan mereka? Apakah akan digantikan oleh agensi ini, agensi yang itu? Ya nggak apa-apa deh ya, kalau turun nggak apa-apa, yang penting artisnya tetap berkarya dengan baik. Guys, kita itu ngebahas tentang saham gitu, tapi kok malah dibawa-bawa atau di komennya itu kebanyakan tentang Big Three. Di sini itu kita ngebahas tentang blue chip, bukan tentang Big Three. Kalian tahu nggak sih, blue chip sama Big Three itu beda? Bedanya di mana sih? Dari namanya aja udah beda. Blue chip ini Big Three. Blue chip itu apa sih? Blue chip ini itu mengarah pada perusahaan saham. Nah, jadi di perusahaan saham itu ada tingkatan sih. Aku juga bukan orang ekonomi banget sih, tapi setidaknya aku tahu lah karena aku juga baca-baca gitu kan. Jadi cenggu, dalam perusahaan saham itu biasanya ada tingkat-tingkatannya nih. Ada yang tingkatan bawah, tingkatan menengah, dan juga tingkatan atas atau yang papan atas. Dan blue chip ini itu termasuk ke dalam perusahaan saham papan atas. You know nggak, kalau dalam perusahaan papan atas biasanya nilainya itu benar-benar bagus. Apakah dalam benefit dan juga sebagainya itu emang benar-benar baik banget. Dan kalau kalian mungkin sering pergi ke analisis saham atau nggak kepada para ahli mengenai saham, biasanya mereka itu sering rekomendasiin kepada kita, lebih baik kalau kamu mau investasi itu ke blue chip saja. Kenapa kita disuruh untuk investasi di blue chip? Karena di blue chip itu emang benar-benar aman banget nih guys. Mereka itu aman dikarenakan baik dalam keadaan ekonomi yang baik ataupun buruk selalu stabil gitu loh nilainya. Jadi itu yang ngebuat banyak dari ahli nyuruh kita untuk melakukan invest di yang namanya perusahaan blue chip supaya kita juga meminimalisir resiko yang ada dan juga nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi kalau kalian mau investasi di perusahaan blue chip itu juga nggak mudah ya, ada tahap-tahapannya dan biasanya juga nilainya lumayan lebih mahal sih dibandingkan perusahaan kelas bawah lainnya. Dan di sini SM Entertainment dan juga YG Entertainment itu tidak lagi berada di perusahaan kelas atas tadi. Dan sekarang mereka itu di perusahaan kelas menengah saja. Kenapa sih mereka itu dapat turun? Jadi seperti yang aku baca-baca sih, baik SM dan juga YG itu emang mengalami yang namanya kerugian. Kerugiannya itu juga lumayan besar. Kalau SM, kerugian terbesarnya adalah di tahun 2020. Mereka di sana mengalami penurunan pembelian dan juga kerugian yang di bidang lain. Sedangkan kalau YG Entertainment di tahun 2019 mereka juga mendapatkan kerugian yang benar-benar besar banget. Dan aku juga tidak perlu jelasin ya kenapa mereka dapat rugi, karena kalian juga udah tahu kok apa yang terjadi dengan SM Entertainment di tahun 2020 dan juga apa yang terjadi di YG Entertainment pada tahun 2019. Karena kemarin juga kita udah bahas dan aku juga tidak mau ulang-ulang lagi pembahasan yang serupa. Jadi dikarenakan kerugian ini, mereka itu biasanya tidak bisa mengembalikan ROI mereka. Jadi ROI untuk bisa berada di blue chip itu biasanya adalah 5%. Sedangkan untuk YG sama SM itu nggak bisa mencapai 5%. SM saja dapat kalian perhatikan di table ini, itu mencapai minus 3,8% dalam 3 tahun terakhir. Kalau untuk YG sendiri itu minusnya adalah 0,5%. Sedangkan untuk JYP ini tinggi sih 18%. Jadi cinggu, supaya mereka itu bisa kembali lagi ke blue chip dalam 3 tahun terakhir nanti, mereka itu harus bisa mengembalikan ROI mereka menjadi 5%. Kalau mereka belum bisa mengembalikannya, ya udah sih, mereka pasti akan tetap berada di perusahaan kelas menengah kayak gitu.
Berbicara mengenai SM Entertainment, jadi SM Entertainment mengalami pukulan serius pada tahun 2020. Kerugian bersih mereka itu mencapai 80,3 miliar won guys. Dan jumlah penjualan mereka juga mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perusahaan juga mengalami kerugian investasi hingga 13 miliar won melalui anak perusahaan dan juga perusahaan patungan dari mereka. SM Entertainment juga telah memperluas merger dan akuisisi dari tahun 2017 sampai 2018. Namun di sini mereka itu mengalami kerugian dalam periklanan dikarenakan ada yang namanya pandemi COVID-19. Kalau untuk YG sendiri itu mengalami kemerosotan dalam bisnis utama produksi musik dan juga manajemen artis. Meskipun perusahaan mencatat keuntungan bisnis 17,6 miliar won pada tahun 2018, keuntungan bisnis turun menjadi 7,6 miliar won pada tahun 2019 dan 7,7 miliar won di tahun 2020. Dan dari Big 3 hanya JYP Entertainment saja yang mempertahankan statusnya sebagai bisnis blue chip, meskipun rata-rata penjualan selama 3 tahun terakhir merupakan yang terendah sih dari 3 besar, namun menunjukkan konsistensi dengan meningkatkan laba bersih sebesar 20-30 miliar won setiap tahun. Dalam kurun waktu yang sama, ROI-nya juga mencapai 18%. Dan Cinggu analisis saham itu berteori bahwa fluktuasi kinerja ini mungkin disebabkan oleh banyaknya anak perusahaan yang dimiliki oleh SM dan juga YG. Teori lain termasuk struktur tata kelola yang transparan dari JYP Entertainment, di mana pendiri dari JYP yaitu Park Jin Young berfokus pada produksi konten dan menyerahkan peran CEO dan juga CFO kepada orang lain, mencegah ekspansi bisnis sembrono yang dapat berasal dari memiliki satu pemilik. Park Jin Young di sini juga telah menetapkan sistem produser di JYP Entertainment untuk mengurangi perannya sendiri sebagai produser di perusahaannya dan untuk mencegah fluktuasi kualitas di seluruh album. Jadi, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh SM dan juga YG Entertainment itu bukan hanya disebabkan oleh skandal artis mereka. Karena banyak sekali dari kalian yang berpendapat bahwa kerugiannya itu disebabkan oleh artis-artis mereka. Tapi guys, itu bukan hanya satu penyebab kenapa di sini mereka itu mengalami kerugian. Karena gini, karena baik SM dan juga YG itu memiliki anak-anak perusahaan. Ada yang Kiis dari SM, ada yang YGK Plus dari YG, dan masih banyak lagi anak-anak perusahaan mereka lainnya. Yang mana di sini di anak-anak perusahaannya itu pasti nanti juga akan memiliki gangguan-gangguan gitu, sehingga nanti ini juga akan berpengaruh pada si bapak atau induk dari perusahaan tersebut, sehingga ini juga yang menyebabkan kerugian. Misalnya nih, seperti yang kita bahas pada SM Entertainment tadi, ada pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini itu berpengaruh pada usaha makanan dan juga minuman dari SM Entertainment dan juga berpengaruh pada industri periklanan dari SM Entertainment. Itulah yang menyebabkan di sini mereka itu mendapatkan kerugian alias penurunan dalam penjualan. Sekarang udah paham mengenai pasar saham blue chip? Dari hal ini dapat kita simpulkan dan juga dapat kita tahu ya, bahwa sebenarnya blue chip dan juga Big 3 itu benar-benar berbeda banget. Big 3 ini lebih mengarah kepada julukan terhadap agensi-agensi raksasa yang berada di Korea. Kalian pasti tahu untuk sekarang ini dan mungkin kedepannya akan ada nambah lagi si satu agensi baru, yaitu SM, YG, dan juga JYP. Itu merupakan 3 agensi terbesar atau agensi raksasa di Korea. Kalian tahu nggak, ini sebutannya dari mana sih? Ini yang ciptain siapa sih? Nggak ada yang tahu sama persis siapa dan juga kapan pertama kali julukan ini disebutkan. Namun Cinggu, menurut penelitian dari tim egyo.id, itu merupakan sebuah situs atau portal K-pop gitu sih. Jadi di sana katanya setelah mereka melakukan penelusuran, istilah Big 3 itu mulai populer sekitar tahun 2007-an. Lalu untuk menentukan siapa yang masuk Big 3 dan juga siapa yang harus keluar dari Big 3 itu kita lihat dari mana aja sih. Di sini menurut penelusuran dari tim Egyo akan ada 3 faktor sebenarnya. Yang pertama adalah mengenai artis dari agensi tersebut. Apakah di sini artisnya itu memberikan dampak yang besar dari atau dalam industri per-K-popan. Yang kedua adalah berapa sih penjualan mereka gitu dalam setahun ataupun dalam 3 tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah mengenai berapa nilai capitalization market mereka. Dan kalau kita lihat ya, baik dari SM dan juga YG, itu artis-artisnya sekarang itu memberikan dampak yang benar-benar besar banget gitu ya. Kalian dapat lihat hal itu dari brand reputation. Brand reputation dari artis SM dan juga YG sekarang mendominasi loh guys. Apalagi YG Entertainment, artis-artisnya sekarang kan udah bener-bener up banget. Mungkin di tahun 2019 dapat kita paham kenapa banyak yang menyebutkan bahwa YG Entertainment itu keluar dari Big 3. Karena waktu itu ya kalian tahu sendirilah ya apa yang dihadapi oleh YG Entertainment. Tapi di tahun ini kita melihat bahwa dampak yang diberikan oleh artis dari YG Entertainment itu benar-benar besar banget. Dan juga reputasi dari para artis YG Entertainment itu juga lumayan besar loh guys. Nggak main-main gitu. Jadi kalau mereka keluar dari Big 3 itu bener-bener sesuatu hal yang membuat para netizen di sini pasti menjadi bertanya-tanya gitu.
Dan menurut aku secara pribadi, meskipun sekarang mungkin SM dan juga YG Entertainment memang telah keluar dari perusahaan blue chip, bukan berarti mereka juga langsung keluar dari Big 3 agensi K-pop gitu. Karena apa gitu? Karena di sini nilai capitalization untuk market dari SM dan juga YG itu tidak turun jauh. Karena apa? Karena di sini mereka itu cuma turun satu peringkat aja menjadi perusahaan kelas menengah. Dan perusahaan kelas menengah ini bukan berarti di sini mereka itu berada di kelas terbawah. Enggak. Ini tuh nengah. Tahu nggak nengah? Dan singgung, menurut aku secara pribadi memang sangat sulit banget untuk menggeser tentang posisi 3 besar di industri musik K-pop ini. Karena mereka juga terus berinovasi dan juga berinovasi. Perluasan dari bisnis mereka itu nggak cuma ke satu bidang saja, tapi perluasannya juga banyak banget. Apalagi dari SM, JYP, YG, dan juga Big Hit sekarang itu perluasannya bener-bener gede banget. Sekarang mereka itu nggak cuma bisnis di Korea saja, tapi bisnis mereka itu juga menyebar ke beberapa negara tetangga, mulai dari Jepang, Cina, dan nggak cuma ke Jepang, Cina saja, dan nggak cuma di Asia saja maksudku, tapi mereka juga sudah merambah ke Hollywood. Makanya untuk sekarang ini ya, seperti yang kalian lihat beritanya, SM itu mau mendebutkan subunit baru NCT dari Hollywood, bener nggak? Big Hit juga gitu kok, makanya mereka sekarang udah bekerja sama dengan perusahaan dari Amerika ya, yang ada Justin Bieber sama Demi Lovato. Itu kan mereka udah kerjasama dengan perusahaan tersebut. Karena apa gitu? Karena di sini mereka telah memperluas koneksi dari perusahaan mereka supaya mereka juga menjadi besar dan juga besar. Jadi inilah kenapa kalau sekarang itu banyak yang menyebutkan bahwa ini tuh bukan era Big 3, tapi ini tuh adalah era Big 4. Kalau kalian melihat bagaimana artikel-artikel di media ataupun di video YouTube yang dibuat oleh orang Korea, mereka di sini itu sudah mulai menambahkan Big 4. Karena di sini mereka itu melihat gitu bahwa bisnis dari hype label itu juga makin besar dan juga makin besar. Nggak hanya itu saja, artis-artisnya juga berpengaruh sih dalam industri musik K-pop, mulai dari TXT yang udah sukses banget ya, baik di Korea dan juga Jepang. Dan untuk BTS ya, you know lah ya BTS kayak gimana dampak yang diberikan ke dalam industri K-pop itu benar-benar besar banget. Jadi inilah yang menyebutkan bahwa sekarang itu bukan era Big 3 lagi, melainkan era Big 4. Tapi ini juga masih menjadi perdebatan di kalangan para netizen. Banyak yang menyebutkan tidak ada yang namanya Big 3, hanya ada yang namanya Big 4. Namun aku rasa untuk menjadi Big 4 itu nggak mustahil sih. Karena apa? Karena dulunya juga nggak ada yang namanya Big 3. Dulu yang ada juga Big 2 saja. Tapi apa gitu? Di sini ada yang namanya Big 3 gitu. Dikarenakan agensi YG, JYP, dan juga SM itu benar-benar besar banget. Jadi mereka itu kayak setara. Apalagi ditambah dengan hype label sekarang, mereka juga benar-benar besar banget. Nggak cuma bisnis mereka yang terus meluas di berbagai bidang, tapi artis-artis mereka juga sekarang udah mulai naik. Apalagi di tahun 2022 mereka akan mendebutkan boy group baru, dan juga boy group barunya ini aku rasa akan memberikan impact yang besar. Jadi untuk masuk ke dalam era Big 4 itu nggak mustahil sama sekali, pasti akan bisa. Dan singgung mengenai SM dan juga YG yang katanya itu keluar dari Big 3, itu kalian dapetin ide dari mana sih? Kenapa kalian itu bisa menyebutkan bahwa mereka itu keluar dari Big 3 agensi di Korea? Sedangkan di Korea Selatan sendiri netizennya itu biasa aja gitu, nggak ada yang ngebahas tentang SM dan juga YG yang keluar dari Big 3 dikarenakan perusahaan saham dari kedua agensi tersebut itu udah turun menjadi kelas menengah. Itu nggak ada sama sekali. Aku udah berulang kali cek artikel berita, portal-portal berita K-pop, tapi nggak akan ada yang ngebahas tentang hal itu. Karena apa? Karena di sini para netizen Korea itu paham betul yang namanya bisnis itu pasti ada rugi, ada naik turun. Apalagi SM Entertainment, mungkin banyak dari kalian yang bilang bahwa oh SM Entertainment sekarang kayaknya udah rugi deh. Apalagi sekarang kerugiannya juga besar, guys. Kerugian dari SM Entertainment itu besar dikarenakan modal mereka juga gede. Kalian dapat lihat ya di dalam daftar ini. Jadi daftar yang dirilis oleh Korean Exchange itu menunjukkan bahwa di sini nilai modal dari SM Entertainment itu emang yang paling gede. Nah, dapat kalian lihat nilainya itu emang yang paling besar gitu. Jadi dikarenakan modal dari SM Entertainment itu paling besar, pasti kerugian mereka juga paling banyak. Di mana-mana kalau yang namanya bisnis, semakin besar usaha mereka, semakin besar juga kerugian yang akan dihadapi. Tapi nggak cuma kerugian doang dong. Kalau usaha mereka makin besar, nanti keuntungan mereka juga makin besar. Begitu pula dengan apa yang terjadi dengan SM Entertainment. Jadi kalau ada yang bilang SM Entertainment bangkrut, kayaknya kurang pengetahuan deh. Not like that. Tidak semudah itu untuk membuat SM Entertainment bangkrut. Karena apa? Karena SM Entertainment ini merupakan legend dari industri per-K-popan. Kalau kalian belum tahu tentang sejarah per-K-popan, mungkin bisa kulik-kulik ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang keluar dari Big 3, tidak ada yang sama sekali keluar, dan juga tidak ada yang tergantikan. Oke? Kalau ada yang menyebutkan SM Entertainment dan juga YG Entertainment sekarang udah keluar dari Big 3, itu dapetin ide dari mana sih? Ntar komen di bawah ya. Oke, tinggal sekian aja untuk hari ini. Aku harap semoga video kali ini meskipun panjang lebar, berkulat kelit gitu ya penjelasannya, aku harap kalian itu dapat paham. Dan buat yang masih belum paham, aku harap semoga kalian itu dapat paham. Semoga kalian itu juga nggak komen yang macem-macem gitu, kasihan gitu. Aku soalnya suka ngakak gitu melihat komentar yang bener-bener out of topic. Oke, jangan sampai
kayak gitu lagi ya. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya yang sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.